Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tua Tutorial Aris Hardiansyah. Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat background di YouTube. Nah, seperti inilah tampilannya, kawan-kawan. Oke. Jangan lupa like, subscribe, and share jika video ini bermanfaat. Di sini saya menggunakan CorelDRAW untuk membuat background ini ya, CorelDRAW X8. Jadi kita akan membuat background YouTube menggunakan CorelDRAW. Oke, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya ya. Jadi kita hanya nempelin aja gitu kan, hanya nempelin aja, bukan membuat dari nol gitu. Jadi kita hanya nempel-nempel aja, dan aplikasi yang kita gunakan adalah CorelDRAW X8. Oke, langsung saja. Inilah kira-kira penataannya ya, penataannya supaya lebih jelas gitu kan. Karena saya pernah membuat background, dia nggak pas gitu, sampingnya itu nggak pas, nggak akurat. Nah, ini saya sudah coba-coba dulu ya. Di sebelumnya saya udah coba membuat backgroundnya gitu, jadi saya memberikan tutorial, sudah uji coba terlebih dahulu gitu. Nah, di sini saya menggunakan CorelDRAW X8. Kalau kawan-kawan menggunakan Corel X7 gak apa-apa, sama saja, atau di bawahnya. Nah, di sini kita nyukut dokumen, kita kasih namanya background 1 ya. Nah, di sini sudah kita masuk ke dokumen baru. Nah, di sini kita terlebih dahulu, di sini ada lembaran kerja. Nah, kita tinggal mengubah posisi menjadi landscape ya. Nah, jadi kita posisinya miring. Setelah itu kita ubah unitnya menjadi sentimeter, dari inci ke sentimeter. Nah, di sini saya sudah membuat spesifikasinya 37 kali 24,5 cm untuk lembaran kerjanya gitu, untuk kertas besarnya ini kan. Nah, jadi kita tinggal custom aja kan, 37 cm kali 24,5 cm. Kemudian kita buat kotak menggunakan rectangle tool. Kita aktifkan dulu rectangle tool, kita buat kotak dari ujung kertas ke ujung kertasnya. Kemudian kita memakai ukuran dengan acuan yang telah saya tentukan ya, 37 kali 5,9 cm. Ini dalam kotak ini ya, dalam kotak ini. Jadi kita aturnya dalam kotak ini supaya lebih mudah gitu, enggak, kita lebih akurat, lebih mudah gitu. Jadi bukan kotak lembaran kerja yang besar tadi ya. Nah, ini sudah teratur, terus tekan P pada keyboard. Oke, di sini kita masukkan semua, kita blok Ctrl A atau langsung di blok pakai mouse, nggak masalah. Masukkan, di drag ke lembaran kerja kita. Ini sudah masuk ya, bahan-bahannya sudah masuk ke lembaran kerja kita. Oke, boleh kita kecilkan, geser sedikit ya, kecilkan supaya lebih tertata gitu kan. Oke. Setelah itu kita crop ya, bisa aktifkan cropnya supaya, karena dia lebih besar posisinya gitu, jadi biar gak mengganggu gambar yang lain gitu. Nah, setelah ini kita pasin aja. Nah, segini pasnya. Oke, kita dekatin dulu ya. Nah, setelah itu kita lihat sampel yang sudah kita buat. Nah, di sini sampelnya sudah kita buat ya. Nah, sudah kita buat seperti itu. Jadi kita gak beda jauh dengan yang udah kita buat gitu contohnya, karena biar sama persis ya apa yang telah kita buat gitu. Nah, kemudian kita backgroundnya ini kita besarkan ya, bisa di zoom on, zoom in, zoom out gitu kan.
Nah kalau susah, jadi kita bisa lebih di zoom aja ya. Nah kita pasin ujung ke ujung, ujung kiri dan ujung kanan gitu. Kalau kelebihan ya dikurangkan, kalau kurang ya lebih dipasin gitu. Sudah pas, tarik keluar, klik objeknya, kemudian kita ingin masukkan ke kotak panjang yang udah kita buat gitu. Kita klik objeknya, lalu klik menu objek. Jadi kita klik objeknya, pastikan objeknya udah aktif ya, menu objek. Terus kita power clip place inside frame. Nah kemudian kita alihkan ke kotak persegi panjang itu. Oke, sudah masuk ya. Jadi backgroundnya sudah masuk dengan yang telah kita buat, gitu, kotak yang telah kita buat. Kita lihat acuannya. Nah di sini kita tulis tuah ya. Tadi tuah, kita ubah fontnya menjadi Cambria. Nah kita besarkan sedikit, kita posisikan dulu ya, posisikan tulisan tuahnya ini di tempat yang telah ditentukan. Kita kecilkan dulu sedikit ya. Nah biar gak terlalu besar, kita ubah warnanya menjadi putih. Nah sesuai ini ya, background sesuai contoh. Nah kita tulis di bawahnya tutorial Aris Hardiansah. Oke, kita posisikan lagi ya, kita posisikan lagi di bawahnya, warnanya juga warna putih ya, sesuai dengan contoh yang telah kita buat gitu. Kita ubah warna putih. Oke, kemudian bagaimana cara membuat outline tulisan tuah ini? Oke, mari kita coba ya. Klik tuahnya, klik terus menu counternya diaktifkan ya. Counter, gimana bacanya ya, counter ya gitulah. Kita aktifkan. Ini kan kalau kita klik di ujung tiap ada titik-titiknya tiap huruf ya kan. Nah dan itu bisa ditarik gitu. Nah, tariknya itu bisa ke bawah atau ke atas tergantung fontnya itu sendiri gitu. Kalau ini ke bawah kan. Nah oke, kita bisa ubah juga warnanya menjadi warna yang kita inginkan. Misalkan di sini warna biru, oke, gak masalah ya, sesuai dengan contoh. Oke, sudah jadi. Kemudian kita ingin membuat ini ya, ingin membuat bulatan ini ya. Nah, menggunakan cerce ya, kalau bulatan itu ya, kalau di CorelDRAW ya. Kita buat bulat sambil menekan kontrol di keyboard. Karena apa? Karena untuk dia bulatnya sempurna gitu kan. Kita posisikan bulatnya, oke. Nah di sini saja ya. Nah kemudian kita kecilkan objek foto kita ya. Kita kecilkan. Jadi maksudnya foto ini ingin kita masukkan ke dalam bulatan itu gitu kan. Kita ukur dulu ya. Nah seginilah kira-kira. Jadi pas masuk dia akan kepotong menyesuaikan dengan bulatnya itu gitu. Nah bagaimana caranya? Ya seperti tadi kan, kita klik dulu objeknya kan. Nah nanti masukkan ke bulatan itu objek, power clip place inside frame. Oke, kita klik di bulatnya itu. Nah sekarang menjadi satu ya, satu bagian bulat dan foto yang telah kita buat. Oke, kita lihat lagi contohnya ya. Bagaimana cara memberi warna background biru ini? Oke, kita kembali lagi ke lembaran kerja kita. Caranya adalah kita tinggal klik bulat yang tadi ya. Terus kita ganti warnanya menjadi warna biru. Oke, outline-nya kita ubah menjadi biru muda ya. Ini kan ada outline sebenarnya warna hitam, cuman nggak terlalu nampak. Kalau di zoom dia nampak. Kita ubah menjadi biru muda. Oke. Nah, setelah itu kita ubah width-nya atau ukurannya menjadi satu PT ya, atau 3 lebih tebal gitu. Boleh. Oke. Hampir mirip kan? Oke, karena bahannya sama, pengerjaannya juga sama gitu kan.
Oke, kemudian kita siapkan bahan yang sudah kita masukkan udah drag tadi ya. Ini kita posisikan sesuai dengan bagian gitu kan. Kita ini misalkan tadi kan editor, ada tulisan editor, ada desain kan. Nah, kita posisikan dulu tempatnya ya, biar sama persis dengan yang dicontoh gitu kan. Karena kita acuannya yang tadi yang sudah saya buat terlebih dahulu gitu, biar sama gitu kan. Oke, di sini kita copy paste aja ya, Ctrl C, Ctrl V tulisannya agar lebih cepat gitu kan. Ini juga sama edukasi teknologi juga Ctrl C terus Ctrl V. Jadi anggap saja ini diketik ya. Nah, anggap saja diketik supaya lebih cepat gitu kan. Oke, di sini kita geser sedikit ya posisi foto kita. Geser sedikit supaya lebih pas gitu kan. Kita kecilkan icon editornya, oke. Di samping kita atur dulu posisinya. Kemudian icon desain kita kecilkan juga sedikit, kita geser juga lebih dekat dengan tulisan. Kemudian kita akan memposisikan semua icon ini dengan sesuai dengan contoh yang telah kita buat ya. Kalau edukasi ya di samping edukasi kan ikonnya kan. Begitupun kita dengan teknologi ya, kita kecilkan juga supaya lebih rapi ya. Oke. Oke. Nah, bagaimana memberi outline? Sama seperti tadi, memberi outline kita klik tulisannya itu kan. Nah, terus kita aktifkan counternya ini, baru kita tarik ke bawah, atau kalau nggak bisa ke bawah berarti dia ke atas gitu, posisinya gitu aja. Ini tergantung font ya, kita melihat font kalau nggak bisa ke bawah berarti ke atas gitu tariknya gitu. Tarik ke atas dan dia akan menggunakan warna yang telah tadi kita pakai kan. Ya, di sini kan warna hitam, kita ubah warnanya dari biru ke hitam gitu kan. Oke. Begitu juga dengan edukasi ya. Edukasi klik tulisannya lalu counternya kita aktifkan. Ini kan fontnya dia ke atas ya. Untuk biar counternya aktif dia harus tarik ke atas gitu kan. Oke, kita lihat hampir mirip ya. Kemudian kita ikonnya kan ini warna hitam nih. Nah, tadi warnanya dia warna biru muda gradien putih kan. Oke, biar sama bagaimana caranya? Kita klik ikonnya itu. Oke, kita klik ikonnya, kemudian kita klik kanan terus quick track. Nah, quick track ini dia jadi bisa ubah warna gitu kan. Kalau yang pertama kita ubah warna langsung nggak bisa. Kenapa? Karena dia gambar gitu, nggak bisa diubah langsung. Tapi kalau ini udah kebacanya sebagai vektor gitu kan. Nah, sebagai vektor jadi bisa diubah warnanya gitu. Makanya bisa di gradien gitu kan. Nah, kita ubah aja warnanya menjadi biru biru muda ya. Terus tekan F11 dan akan muncul ke fill kan. Nah, di sini bisa ubah warna juga ya. Nah, cuman saya warnanya cuma itu, gradiennya juga, transisinya juga kita bisa ubah dengan kita inginkan. Terus klik OK. Nah, kita lihat oke, hampir sama, memang sama. Nah, contohnya seperti itu. Lalu kemudian begitu kalau edukasi dia tinggal dia mengubah saturationnya ya. Hue saturation tinggal diubah ke lebih cerah karena ini warna orange diubah. Jadi bisa ubah-ubah warna kalaupun nggak di track ya, bisa. Cuman dia gak bisa di F11 atau di fill gitu. Cuman kalau ubah-ubah warna masih bisa gitu. Oke, kita sesuaikan ya dengan contoh ya. Jangan terlalu cerah dan jangan juga terlalu redup gitu kan. Minimal dekat-dekat lah gitu. Oke. Kita atur dulu. Ini sesuai dengan insting kita ya. Kawan-kawan terserah lah.
menyesuaikan aja gitu. Ya, kemudian kita ini kira-kira sudah oke lah ya. Nah, terus yang teknologi, icon teknologi kita cerahkan ya, biar nampak gitu kan. Kita udah cerahkan ke 55 aja brightness-nya. Klik oke. Nah, oke. Nah, kemudian bagaimana cara memberi warna gradient background besar ya. Nah, bisa klik 2 kali di kotak rectangle ini. Nah, dia akan muncul gitu kan secara cepat, kita mengikuti lembar kerja yang telah kita buat tadi kan. Nah, terus kita ubah warnanya menjadi warna biru ya, warna biru, terus tekan F11 dan kita ubah warna putihnya menjadi warna ungu gitu kan. Nah, kita ubah jadi warna ungu. Oke. Nah, itu warna, klik oke. Nah, kalau misalkan warna ungunya kurang ungu, kita naikkan ya, dengan F11 lagi, terus kita ungunya kita naikkan ya, posisinya kurang naik, mungkin kurang cerah, bisa kita naikkan sedikit, klik oke. Oke. Nah, sudah mirip kan? Oke, sudah mirip ya. Nah, setelah itu kita bisa Ctrl E atau di sini file export. Jadi kita jadikan gambar dulu ya, klik ekspor. Nah, di sini ada pilihannya color modenya CMYK atau RGB. Kalau CMYK dia lebih cerah dan lebih besar ukurannya, size-nya itu ya. Karena tergantung kebutuhan. Kalau RGB dia untuk melihat di handphone gitu kan. Kalau CMYK dia untuk print, kita untuk print disarankan untuk menggunakan CMYK ya, CMYK color. Klik oke. Oke, kita masuk ke YouTube kita ya. Di sini masuk ke profil kita ya. Oke, di sini saya sudah coba, kita masuk aja ke YouTube kita, www.youtube.com. Kemudian kita masuk ke gambar profil kita, terus klik channel Anda. Nah, ini kan sudah masuk nih, kita klik sesuaikan channel. Maka kita akan dialihkan ke YouTube Studio penyesuaian channel. Nah, di sini kita masuk ke branding ya. Branding di sini bisa ganti kita foto profil ataupun banner. Nah, inilah banner yang kita ubah. Banner yang kita ubah maksimal dia 6 MB ya. Ada tampilan laptop, ada tampilan handphone, ada tampilan LED gitu kan. Nah, kita ubah ya, klik ubah, lalu kita cari file yang telah kita buat. Nah, jadi saya akan mengupload ulang yang semalam saja ya, karena karena dibuatnya lebih santai gitu kan. Kalau ini kan lebih cepat, yang penting sama gitu. Klik open. Oke, setelah itu kita klik selesai. Nah, klik publikasikan. Nah, dia akan membaca, akan menampilkan banner yang telah kita buat. Dari itu kita klik buka channel, telah dipublikasikan ya. Nah, itulah tampilannya langsung ya sudah berubah ya. Tadinya memang udah berubah, cuman kita upload ulang gitu kan. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kurangnya lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.